Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemerolehan dan belajar bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika si anak menerima atau memperoleh bahasa pertamanya. Proses itu pun dibagi lagi menjadi dua. Pertama, proses kompetensi dan kedua, proses performasi. Kompetensi merupakan proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Sedangkan performasi merupakan proses yang lahir dari penguasaan anak tersebut setelah kompetensi dikuasai. Terdapat berbagai teori atau hipotesis seputar pemerolehan bahasa, di antaranya hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, dan hipotesis kemestaan kognitif. Masing-masing teori ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Salah satunya hipotesis nurani. Misalnya, teori ini lebih memberikan penekanan bahwa pemerolehan bahasa yang terjadi pada anak-anak disebabkan karena manusia lahir dengan dilengkapi oleh suatu alat yang kemungkinan dapat berbahasa dengan mudah dan cepat. Menurut Chomsky, alat khusus tersebut adalah language acquisition. Berbeda dengan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan diibaratkan seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis dengan pengalaman-pengalaman. Bahasa terlahir dari bentuk stimulus atau respon. Pemerolehan bahasa dikategorikan menjadi dua, yaitu pemerolehan bahasa pertama yang lebih sering dikenal dengan bahasa ibu, dan pemerolehan bahasa kedua. Dalam pemerolehan bahasa pertama diperoleh anak pertama kali dengan cara meniru bahasa pertama kali di keluarganya. Pada proses ini, sang anak tanpa sadar bahwa dia mempelajari bahasanya. Setelah menguasai bahasa pertama, seseorang dalam proses selanjutnya pasti memerlukan komunikasi yang lebih luas ke dunia luar dan guna mengembangkan kehidupannya. Oleh karena itu, seseorang akan berusaha untuk belajar bahasa kedua. Bahasa kedua dipelajari dengan sadar. Sedangkan pemerolehan bahasa pertama diperoleh sang anak tanpa sadar dari kesehariannya bersama keluarganya. Pemerolehan kedua lebih kepada proses pemahaman belajar secara sadar. Setelah seorang anak memperoleh bahasa pertamanya, maka anak itu akan mengalami proses pemerolehan bahasa kedua melalui apa yang disebut dengan pembelajaran bahasa. Untuk masalah yang dibicarakan ini, ada pakar yang menyebut dengan istilah pembelajaran bahasa, language learning, dan ada pula yang menyebut pemerolehan bahasa, language acquisition. Digunakannya istilah pembelajaran bahasa atas keyakinan bahasa kedua dapat dikuasai hanya dengan proses belajar dengan cara sengaja dan sadar. Hal ini berbeda dengan penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibu yang diperoleh secara alamiah, secara tidak sadar di dalam lingkungan keluarga pengasuh anak-anak itu. Mereka yang menggunakan istilah pemerolehan bahasa kedua beranggapan bahwa kedua merupakan sesuatu yang dapat diperoleh baik secara formal dalam pendidikan maupun informal dalam lingkungan hidupnya. Penggunaan istilah bahasa ibu perlu dilakukan dengan hati-hati sebab banyak sekali kasus terjadi, terutama di kota besar yang multilingua seperti Jakarta, bahwa bahasa ibu seorang bukanlah bahasa yang digunakan atau dikuasai ibu sejak lahir. Di Jakarta banyak pasangan suami istri yang bila berdua saja menggunakan bahasa daerah, tetapi di tengah anak-anak mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa ibu atau bahasa pertama si anak adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa yang digunakan oleh ibu dan bapak mereka. Jadi, penggunaan istilah bahasa pertama akan lebih tepat daripada penggunaan bahasa ibu. Sementara itu, yang dimaksud bahasa ibu sebenarnya adalah bahasa asuh yang digunakan seorang ibu ketika berkomunikasi dengan anaknya sejak lahir atau masa paling kini. Strategi pemerolehan bahasa pertama. Strategi pertama dalam pemerolehan bahasa dengan berpedoman pada tiruan. Apa yang dikatakan orang lain, tiruan akan digunakan anak terus, meskipun ia sudah dapat
sempurna melafalkan bunyi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa strategi tiruan atau strategi imitasi ini akan menimbulkan masalah besar. Mungkin ada orang berkata bahwa imitasi adalah mengatakan sesuatu yang sama seperti yang dikatakan orang lain. Akan tetapi ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Berkenaan dengan hal ini, ada berbagai ragam peniruan atau imitasi. Strategi kedua dalam pemerolehan bahasa adalah strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan atau keefisien dalam pemerolehan bahasa yang berpegangan pada pedoman buatlah sebanyak mungkin dengan bekal yang telah Anda miliki atau Anda peroleh. Produktivitas adalah ciri utama bahasa. Dengan satu kata, seorang anak dapat bercerita atau mengatakan sebanyak mungkin hal kata papa misalnya dapat mengandung berbagai makna bergantung pada situasi atau intonasi. Strategi ketiga berkaitan dengan hubungan umpan balik antara produksi, ujaran, dan responsi. Dengan strategi ini, anak-anak dihadapkan pada pedoman hasilkanlah ujaran dan lihatlah bagaimana orang lain memberi responsi. Strategi produktif bersifat sosial dalam pengertian bahwa strategi tersebut dapat meningkatkan interaksi dengan orang lain dan sementara itu bersifat kognitif. Hal ini dapat memberi umpan balik kepada pelajar mengenai ekspresinya sendiri terhadap makna dan juga memberinya sampel yang lebih banyak, yaitu sampel bahasa untuk digarap atau dikerjakan. Strategi keempat adalah prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menetapkan bahasa. Selain perintah terhadap diri sendiri oleh anak, prinsip operasi ini juga menyarankan larangan yang dinyatakan dalam TRIMS. Misalnya, hindari kekecualian, hindari pengaturan kembali. Proses pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Orang dewasa mempunyai dua cara yang berbeda dan mandiri mengenai mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua. Pertama, pemerolehan bahasa merupakan proses yang bersama dengan cara anak-anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Pemerolehan bahasa merupakan proses bawah sadar. Para pemeroleh bahasa tidak selalu sadar akan kenyataan bahwa mereka memakai bahasa untuk berkomunikasi. Kedua, untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua dapat dilakukan dengan belajar bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa hanya dapat mempelajarinya. Akan tetapi ada hipotesis pemerolehan belajar yang menuntut bahwa orang-orang dewasa juga memperoleh bahasa. Kemampuan mengut bahasa tidaklah hilang pada masa puber. Orang-orang dewasa juga dapat memanfaatkan sarana pemerolehan bahasa alamiah yang sama seperti yang dipakai anak-anak. Pemerolehan merupakan suatu proses yang amat kuat pada orang dewasa. Pemerolehan dan pembelajaran dapat dibedakan dalam 5 hal, yaitu pemerolehan 1 memiliki ciri-ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama. Seorang anak menuntut asli, sedangkan belajar bahasa adalah pengetahuan secara formal. 2. Secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. 3. Bahasa kedua seperti memungut bahasa kedua, sedangkan pembelajaran mengetahui bahasa kedua. 4. Mendapat pengetahuan secara implisit, sedangkan pembelajaran mendapatkan pengetahuan secara eksplisit. 5. Pemerolehan tidak membantu kemampuan anak, sedangkan pembelajaran menolong sekali. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.